Nadiem Makarim, Gojek. Yang jelas kalau teman-teman dede-dede mampir ke kantor Gojek, pasti akan terkagum-kagum karena kantornya keren sekali. Dan kita sudah buat liputan untuk diintip bagaimana serunya kantor Gojek di Jakarta berikut ini. Kantor tapi kayak ruang main, ada banyak mainan, ada banyak tempat untuk rileks, itu memang diciptakan supaya ide-ide mengalir segar terus. Iya, karena Gojek itu kan nggak memiliki aset apa-apa. Kita nggak memiliki kendaraan, kita nggak punya pabrik, kita nggak punya produk fisik. Yang satu-satunya hal yang kita punya adalah manusia, talent gitu. Jadi untuk kita semua investasi kita harus untuk bikin semua employee Gojek se-happy mungkin, se-excited mungkin gitu. Jadi ya makanya kantornya harus bagus. Kantornya harus seru. Kayaknya yang sebelah mungkin juga mau kantor kayak gitu nggak Mas Gibran? Saya sih lebih ke dapur sih. Dapur, atau mungkin perlu ada dapur di Gojek? Kayaknya. Seperti itu. Tapi jadi manusia yang jadi aset terbesar dari Gojek. Manusia yang seperti apa sih yang dicari? Dede-dede seperti apa, mahasiswa atau lulusan seperti apa yang memang akan bisa bergerak di dunia digital secara maksimal? Sebenarnya proses rekrutmen Gojek itu sedikit berbeda. Kita nggak hanya melihat kayak IP atau lulusan dari mana. Yang lebih penting lagi adalah sebenarnya perilaku. Jadi itu orang ada beberapa hal. Satu adalah salah satu core value-nya Gojek itu, it's not about you. Artinya ini bukan mengenai lo. Jadi orang-orang yang kepengen cuman buat karirnya, untuk meningkatkan karir dia, make money dan lain-lain, itu kita nggak tertarik. Kita tertariknya kepada orang-orang yang kepengen melakukan sesuatu lebih besar untuk dampak masyarakat yang banyak. Itu penting banget. Jadi yang pertama ini orang kepengen nggak menciptakan suatu dampak dan bukan cuman mikirin dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cara pemikiran dia itu harus kolaboratif. Karena tidak ada satupun hal di dalam Gojek yang bisa di-achieve sendiri. Harus selalu melalui tim, kesuksesan tim, bukan kesuksesan individu. Dan rasanya di dunia digital kolaborasi itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting ya? Penting banget, penting banget. Malah banyak orang yang kalau misalnya orang itu keluar dari Gojek, artinya dia nggak fit, dia nggak suka di Gojek, itu biasanya karena susah berkolaborasi. Bukan karena dia nggak pinter, bukan karena dia nggak secara individu jago, tapi dia nggak bisa klop bekerja sama dengan orang lain. Dan itu adalah fatal flaw ya, itu di dalam Gojek pasti lama-lama keluar gitu, nggak kuat. Tapi kolaborasi sama mindset tadi yang bukan selfish. Mindsetnya adalah ayo kita pecahkan masalah di dunia yang nyata. Oke. Mas Gibran, apa sih kira-kira yang kalau tadi dikatakan kagum terhadap achievement Gojek dan kemudian teman-teman yang lain. Apa satu hal yang Mas Gibran amati yang bisa menjadi kunci bagaimana kalau kita mau sukses di dunia ini? Kalau saya lihat dari sosok Nadiem itu, beliau itu sangat visioner. Beliau. tapi madepnya ke saya, nggak berani madep ke sana. Sangat visioner ya. Jadi punya visi yang konkret di masa depan dan itu dilakukan untuk apapun dilakukan untuk mencapai visinya. Itu sesuatu yang Mas Gibran lihat. Itu yang bisa dipelajari. Tapi yang jelas Nadiem, semakin besar perusahaan, semakin besar Gojek, tantangannya juga semakin besar. Ada banyak hal yang kemudian terjadi, termasuk kemarin yang rame-rame adalah ketika demo. Bagaimana mitra Gojek, para pengemudi sempat demo ke istana, kemudian meminta aturan pemerintah direvisi, termasuk juga meminta tarif dan sebagainya. Bagaimana sih menghadapi berbagai tantangan-tantangan itu, terutama mitra kerja yang merupakan bagian sangat penting dari Gojek? Itu tantangan, bukan tantangan yang baru, itu tantangan kita sejak pertama berdiri. Karena Gojek itu ada satu tugas yang sangat rumit untuk
membalance antara kepentingan konsumen dan kepentingan driver. Dan juga kepentingan merchant. Jadi lebih rumit lagi di antara tiga itu. Jadinya nggak selalu hal yang menguntungkan driver menguntungkan konsumen, nggak selalu hal yang menguntungkan konsumen menguntungkan driver. Jadinya itu merupakan suatu balance yang sangat rumit dan sulit kita mencapai keseimbangan tersebut. Cara untuk menangani masalah-masalah tersebut adalah komunikasi. Selalu komunikasi dengan para mitra driver. Karena di dalam grup driver pun nggak semuanya berseopini mengenai apa yang diinginkan juga. Banyak yang punya keinginan berbeda-beda. Jadinya kunci pertama adalah komunikasi terus. Saya ngambil GoRide 3 kali sehari, ngambil GoCar itu bisa mungkin 4-5 kali seminggu. Setiap kali itu adalah suatu opportunity buat saya, kesempatan untuk ngobrol sama mereka. Jadi saya tahu apa suka dukanya. Jadi apa yang sering diobrolin? Wah, macam-macam. Biasanya grogi duluan, mulai pas dia baru sadar itu saya, kadang-kadang agak bahaya nyetirnya gitu, karena dia agak stres. Tapi setelah itu pas sudah mulai tenang lagi. Curhat, biasanya curhat? Biasa curhat. Apa cerita yang paling menyentuh hati? Wah, macam-macam. Ada yang curhat mengenai susah dapat order kalau jam-jam tertentu gitu. Banyak yang bonus susah dicapai gitu. Banyak yang juga bukan negatif semua. Banyak juga yang bilang alhamdulillah akhirnya anak saya bisa masuk kuliah. Generasi pertama masuk S1. Itu banyak banget anak-anak Gojek yang pertama kali masuk S1. Tapi mereka itu driver-driver Gojek itu sangat transparan sama saya. Hampir nggak ada barrier. Semuanya yang negatif dia sebut, semua yang positif dia juga sebut. Jadi saya suka banget berinteraksi dengan mereka karena itu satu-satunya cara untuk bisa mengetahui sebenarnya apa sih yang terjadi di lapangan. Drama-drama apa yang terjadi. Dan ada juga drama-drama yang lucu yang bisa kita simak di media sosial, termasuk yang ini drama ojol. Kita lihat apa saja drama ojek online yang berikut ini. Berbagai drama ojek online, tapi dalam bisnis pasti ada drama-drama atau kisah-kisah humanis seperti itu yang kemudian bisa dilihat dan dinikmati. Ada drama juga nggak, Mas Gibran, di bisnis yang Mas Gibran kelola? Contohnya Madang, itu kan kebanyakan penggunanya kan ibu-ibu. Ibu-ibu itu guru TK itu katanya pakai aplikasi Madang dia dapat pemasukan tambahan. Terus waktu itu kan biasanya Kaisang yang muter sih, dia mendatangi ibu-ibu itu datang langsung ke rumahnya. Terus? Ya nangis sampai dipeluk-peluk. Nangis? Karena apa? Ya terharu. Terharu ketemu Mas Kaisang atau terharu kenapa? Ya terharu karena masakannya bisa dijual. Ya dia kan cerita kalau nyewa ruko atau nyewa tempat kan mahal. Nah dia bisa bekerja dari rumah, bisa sambil ngasuh anak ya itu sih. Itu jadi cerita-cerita itu yang bikin tambah semangat untuk bikin aplikasi atau tambah semangat untuk berkreasi ya. Cerita-cerita yang menyentuh hati seperti itu.
tepuk tangan yang paling meriah untuk 2 orang calon tuan rumah Provinsi Jawa Tengah berikut ini.